Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Trenggalek yang dimuliakan Allah, pada hari ini pelajaran akidah akhlak akan membahas materi tentang iman, Islam, dan ihsan. Untuk itu, para siswa yang saat ini belum absensi, silakan untuk absen terlebih dahulu di Google Form yang linknya sudah diketahui. Para siswa yang berbahagia, untuk itu marilah kita ikuti materi iman, Islam, dan ihsan. Silakan disimak dalam video yang akan kami sampaikan. Islam dengan iman, Islam, dan ihsan. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Kita kulik dari pengertiannya menurut bahasa. Aman dari amana yu'minu imanan berbahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan orang yang mempercayainya disebut mukmin. Jadi amana yu'minu imanan artinya percaya, dan orang yang mengimaninya atau mempunyai kepercayaan berarti mukmin. Sedangkan menurut istilah di sini dijelaskan bahwasanya adalah Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan sesuai dengan al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amal bil arkan. Itu tadi adalah menurut istilah iman membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Yang kemudian juga ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, di mana pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak pernah dilihat sebelumnya, berbajuan putih dan memakai pakaian yang bersih, dan tidak ada yang mengenal. Para sahabat pun tidak ada yang mengenal, dan Muhammad pun belum pernah melihatnya sebelumnya. Beliau adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai sosok seorang laki-laki. Dalam hadisnya, runtutan hadisnya sebenarnya ini potongannya, dan yang pertama adalah menanyakan tentang apa itu Islam, yang kedua menanyakan apa itu iman, dan yang ketiga adalah menanyakan itu ihsan. Dan potongannya hadis seperti ini. Akhbirni 'anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa sih iman itu? Iman itu adalah adalah perilaku iman terhadap Allah, malaikatnya, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul utusan Allah, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada qada dan qadar yang bersifat baik ataupun yang buruk. Jadi ada rukun iman yang 6 itu. Mengimani kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Itu mengenai pengertian iman. Kemudian di iman, ketika seseorang sudah mengimani sebuah agama, terutama agama Islam, pasti itu akan ada tingkatannya. Ada tingkatannya di mana terbagi menjadi 3 menurut sebagian besar ulama. Yang pertama adalah ainul yakin, ilmu yakin, dan hakul yakin. Ainul yakin itu apa? Adalah orang-orang yang baru mengenal iman, baru mengimani sesuatu, atau baru mengimani atas yang dipercayainya. Misal agama Islam, karena ini akidah Islam, maka adalah orang yang pertama kali mengenal Islam, orang yang pertama kali mempercayai Islam, orang yang pertama kali syahadat. Kemudian ilmu yakin adalah orang yang lebih tinggi dari ainul yakin, sudah mempunyai dasar dan alasan, dan sudah menjalankan syariat-syariat yang sudah ada di dalam ajaran agama Islam. Ya kan, hakul yakin, selain dia mempunyai alasan dan juga dasar ketika menjalankan sebuah agama, menjalankan sebuah keyakinan, maka dia sudah pasrah
benar-benar yakin dan berserah diri kepada Sang Pencipta, kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tiada lain selain Beliau, dan apapun yang dikeluh kesahkan dan pertolongan hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun melalui perantara makhluknya, tetapi dasar pertolongan itu berasal dari Allah, berserah diri kepada Allah. Bahkan kita juga pun diperintahkan untuk ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti akan diijabah. Jadi kita diminta untuk berdoa, diperintah untuk berdoa, selagi itu baik, maka insya Allah akan Allah ijabah atau Allah kabulkan. Itu mengenai iman. Selanjutnya mengenai Islam. Nah, kita ambil dari segi bahasanya, berasal dari aslama yuslimu islaman, yang arti tunduk, patuh, dan selamat. Sedangkan menurut istilah adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal ini menjelaskan bahwasanya tiada lain selain Allah yang patut disembah, tiada lain selain Allah yang wajib untuk dimintai pertolongan. Sebagaimana hadisnya juga mengenai tentang agama Islam. Ini hadis dari bagian yang pertama, bagian awal, yakni akhbirni an Islam faqala Rasulullah SAW. Ini bernyambung dari tadi, dari sebelumnya, yakni ketika ada sosok laki-laki yang menghampiri Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada tiga hal tadi tentang Islam, iman, dan ihsan. Akhbirni an Islam faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasum ramadhana wa tuhajjul baita in tastata'ta ilaihi sabila. Yang artinya, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Sosok laki-laki tadi, malaikat Jibril tadi, bertanya kepada Nabi Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW pun menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Menjawab seperti itu, menjawab bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan puasa Ramadan serta haji ke Baitullah jika mampu berpergian kepadanya. Jadi ada rukun Islam yang 5. Tadi rukun iman ada 6. Sekarang ada rukun Islam yang berkaitan dengan Islam, agama kita. Rukun iman tadi ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar. Nah, itu tadi rukun iman. Dan sekarang adalah rukun Islam yang ada 5, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Itu adalah Islam. Selanjutnya adalah ihsan. Ihsan kita ambil dari bahasa ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah merupakan dari lanjutan hadis tadi, qala fa akhbirni an ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Menyembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia melihatmu. Maksudnya gimana? Kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah seakan-akan Allah itu melihat kita. Jadi ketika meskipun tiada orang, tidak ada satupun yang melihat kita beribadah, maka kita tetap bisa khusyuk. Tidak hanya karena ada orang kita nanti melakukan suatu ibadah dengan khusyuk. Jadi bukan karena orang, memang benar-benar karena Allah melihat Allah. Jadi ketika kita berbuat maksiat, kita berbuat yang tidak dianjurkan, yang dilarang, maka kita akan selalu ingat kepada Allah, karena kita yakin bahwa Allah pasti akan melihat segala aktivitas kita, segala kegiatan kita. Kemudian ihsan ini dibagi menjadi beberapa macam, yakni ihsan kepada Allah, diri sendiri, manusia, dan makhluk lain. Dari hablum minallah, hablum minan nas, juga diri sendiri dan dengan makhluk yang lainnya.
Yang terakhir kemudian adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Secara korelasi, secara hubungan, maka iman itu adalah yang awal tadi kita jelaskan, yakni tentang keyakinan. Islam itu adalah bentuk ibadahnya, dan ihsan perbuatan baik kepada Allah maupun manusia. Jadi saling berhubungan. Iman adalah keyakinannya, sedangkan Islam adalah bentuk ibadah di mana kita mempelajari tentang syariat Islam, tentang rukun-rukun suatu ibadah, tentang syarat sah suatu ibadah, bagaimana tata cara beribadah. Yang kemudian kita juga diajari tentang berbuat baik, bagaimana kita bersosial dengan manusia, baik manusia yang derajatnya lebih tinggi dari kita maupun yang lebih rendah, kepada Allah, kepada makhluk lain. Jadi semua ada korelasinya, yang dari ketiga poin ini berhubungan dengan akidah Islam, sebuah akidah Islam, sebuah keyakinan agama Islam. Ada iman sebagai suatu bentuk dasar keyakinan kita, yang kemudian Islam sebuah agama kita yang dirupakan dalam bentuk kegiatan ubudiyahnya, kegiatan keagamaannya. Selain kegiatan keagamaan juga kegiatan sosial kita yang dilakukan setiap hari, yakni selalu berbuat baik kepada Allah maupun kepada manusia maupun kepada makhluk yang lain. Itu adalah hubungannya. Iman adalah sebuah keyakinan, Islam adalah bentuk ibadahnya, ubudiyahnya, dan ihsan adalah perbuatan baik kepada Allah maupun manusia. Para siswa yang berbahagia, demikianlah pelajaran hari ini. Untuk itu marilah kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.